dengan kakak Tari dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu di acara ibadah online sekolah minggu HKB Patangkerang bersama kakak Tari, ada kakak Ila, kak Desti, kakak Angel, dan juga kakak Elita. Nah, adik-adik, kakak-kakak sekolah minggu berharap kita semua tetap selalu semangat dan selalu sehat ya. Nah, hari ini kita mau ibadah online, tapi sebelumnya ada yang kita persiapkan kan adik-adik? Masih ingat gak ya? Ayo kakak-kakak, apa aja itu kak? Alkitab, apa lagi? Buku catatan dan alat tulisnya. Buku catatan dan alat tulis, apa lagi kak? Persembahan, apa lagi kak? Nah, jangan lupa berpakaian yang rapi ya adik-adik. Iya, berpakaian yang rapi dan paling utama siapkan hati kita ya, supaya kita siap untuk beribadah dari awal sampai akhir nanti. Jangan mengganggu kakak, mengganggu adik, atau mengganggu abang. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah sudah siapkan sekarang? Nah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami boleh bertemu dengan keluarga kami, dan pada saat ini Tuhan kami juga mau mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami bersyukur Bapa, meskipun masih masa pandemi, tetapi kami masih bisa mengikuti ibadah secara online. Berkatilah kami Bapa, mulai dari mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir nanti, supaya kami bisa mendengar dengan baik. Berkati Tuhan kakak-kakak sekolah minggu, terima kasih buat kesediaan waktunya bisa mengadakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, buat kakak sekolah minggu, Amang Pendeta, Inang Diakones, Perhalado, dan semua yang terlibat di dalam pembuatan ibadah sekolah minggu ini. Berkati juga Tuhan kami, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua kami, supaya kami juga tetap dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam nama-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa keterbatasan kami, agar kami Bapa layak untuk menerima berkat-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita angkat pujian, kita bernyanyi selamat datang di sekolah minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Hukum Taurat Allah untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku.
Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak-anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan titahnya yang ke-10 itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 sampai 2. Oh
berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita akan lanjut pujian dari Kidung Jemaat nomor 300. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi Firman-Mu kita bagikan.
Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka Alkitab kita karena kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini, yaitu Minggu 14 Maret 2021 yang disebut juga dengan Minggu Letare, yang tertulis dalam kitab Matius pasal 26 dimulai dari ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Adik-adik, 2 tahun kita sudah tidak ketemu ya. 2 tahun namanya kan, 2020 sampai dengan 2021. Jangan dihitung bulannya, minggunya sama harinya. Dan ini merupakan minggu pertama kembali kita akan memulai ibadah kita. Tetapi tetaplah bersabar karena kita masih mengikutinya dalam protokol kesehatan. Kita belum boleh berkumpul di gereja untuk melakukan persekutuan kita. Sampai kapan ini kita tidak tahu, tetapi kalau sekarang sudah ada vaksinasi dan sudah ada juga mungkin sebagian dari orang tua kita yang sudah menerima vaksin itu. Kita berharap secepatnya kita akan bisa berkumpul di gereja kembali untuk sama-sama memuji Tuhan kita, mendengarkan firman Tuhan kita. Dan firman Tuhan ini kiranya bisa menguatkan kita kembali, karena firman Tuhan ini memberikan harapan dan sukacita bagi orang-orang Kristen, termasuk juga untuk adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah. Dalam kisah Alkitab tadi dikatakan bahwasannya Yesus sedang diperhadapkan di mahkamah agama. Kita tahu Minggu Letare adalah 4 minggu
sebelum Yesus disalibkan. Dan cerita Alkitab tadi mengatakan kepada kita bahwasannya pengadilan agama itu sebenarnya pengadilan yang direkayasa, dibuat-buat hanya demi untuk menyalibkan Yesus. Mereka mencari saksi-saksi palsu untuk memberatkan tuduhan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus betul-betul punya kesalahan. Tetapi mereka tidak memperolehnya, mereka tidak mendapatkannya. Tetapi apapun yang mereka katakan, semua itu adalah palsu. Tetapi Tuhan Yesus memang harus disalibkan. Karena dengan penyaliban Tuhan Yesuslah, karena dengan hanya kematian Tuhan Yesuslah, sukacita itu, harapan itu ada bagi kita sampai pada saat ini. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwasannya tanpa kematian Tuhan Yesus, maka orang percaya, orang Kristen yang hidup sampai sekarang tidak akan mempunyai harapan dan sukacita jika Tuhan Yesus tidak mati. Memang secara manusiawi kita mengatakan, kenapa harus melalui kematian baru ada orang yang memperoleh harapan dan sukacita itu? Karena hanya di balik kematian Tuhan Yesuslah harapan kita sebagai orang yang berdosa, yang seharusnya menuju kepada kematian dan kebinasaan, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus kita punya harapan memperoleh kehidupan, dan disitulah kita memperoleh sukacita itu. Oleh karena itulah adik-adik, jangan pernah mau dihasut oleh orang lain, jangan pernah mau diajak untuk memfitnah orang lain. Karena pada zaman sekarang ini ada banyak cara-cara dibuat oleh orang untuk mengajak orang lain, untuk memfitnah orang lain, menghasut orang lain. Untuk kita itu mungkin tidak ada artinya lagi sekarang ini. Karena itu akan membawa kita kembali kepada hukuman kita, penghakiman kita, kematian kita kembali. Dan firman Tuhan ini mau mengatakan terutama untuk adik-adik kami Horong 1, yakinlah dan percayalah. Ini untuk adik-adik Horong 1 ya. Yakinlah dan percayalah, pengharapan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan tumpahkan harapanmu hanya kepada orang tuamu. Jangan tumpahkan harapanmu hanya kepada kakak dan abangmu, tetapi tumpahkanlah harapanmu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Percayailah Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Itu untuk adik-adik kami Horong 1. Hanya diminta untuk memberikan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan untuk adik-adik kami Horong 2, bukti dari pengharapanmu diminta melalui firman Tuhan ini, nyatakanlah melalui doamu kepada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, walaupun pada saat ini kami masih menderita karena pandemi COVID-19 ini, tetapi kami yakin dan percaya kami punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Kami punya sukacita hanya di dalam Tuhan Yesus. Demikian juga untuk adik-adik kami Horong 3, tumpahkanlah juga harapanmu kepada Tuhan Yesus. Karena kamu sudah lebih besar dari adik-adikmu Horong 1 dan Horong 2, maka kamu juga menyampaikannya harapanmu dalam doamu itu, dan membawakan dalam doamu itu untuk mendoakan orang tuamu, abang kakakmu, orang di sekelilingmu. Karena kamu sudah lebih mengerti, sudah lebih memahami akan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya melalui harapan kita, melalui sukacita kita, yang kita
berikan di dalam Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kembali itu, walaupun segala harapanmu belum bisa terpenuhi sepenuhnya, tetapi yakin dan percayalah, di dalam Yesus Kristus tidak ada harapan yang sia-sia. Oleh karena itu, selalulah bersukacita di dalam hidupmu seperti apapun pada saat ini. Karena dengan bersukacita, maka kita akan memperoleh keselamatan dan kesehatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada minggu hari ini, walaupun masih melalui live streaming, pelayanan yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu kami yang ada di HKBP Tangkerang, kami mengikuti ibadah pada hari ini. Tetapi firman-Mu sudah mengingatkan kami kembali bahwa setiap orang yang percaya kepadamu punya harapan dan akan memperoleh sukacita. Kami yakin Tuhan, semua itu akan kami peroleh di dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami pasti akan terlepas dan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami akan betul-betul merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Bantu kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Bantu kami juga Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di dalam menjalani segala aktivitas kami, terutama Tuhan menjalani sekolah kami. Sehingga dari semua itu kami tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk segala kekurangan kami, sehingga kami juga layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita kembali akan menyanyikan, kita bernyanyi dengan judul lagu Bersukacita sambil menyanyikan persembahan. Dengarkan
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semua, salam sehat, tetap semangat ya. Nah adik-adik, sekarang kita ada di pengumuman dari kakak sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah dengarkan baik-baik ya. Pengumuman hari ini yaitu tentang program anak sekolah minggu di tahun 2021. Yang pertama yaitu ibadah online. Kita tetap mengikuti ibadah online anak sekolah minggu di YouTube anak sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8. Nah, baik buat adik-adik yang tidak sempat nih mengikuti ibadah jam 8. Nah, misalnya ada kegiatan atau halangan ya adik-adik ya. Adik-adik boleh mengikutinya nanti setelah kegiatan. Dengan catatan jangan sampai tidak mengikuti ibadah anak sekolah minggu. Nah, di ibadah anak sekolah minggu itu kan adik-adik ada dikasih sama kakak sekolah minggu yaitu berupa tugas atau kegiatan di rumah dan juga ayat hafalan. Nah, adik-adik yang rajin mengumpulkan tugas dan dikirim ke Facebook anak sekolah minggu akan diberikan hadiah loh sama kakak sekolah minggu per 2 bulan. Misalnya nih, kita buat ayat hafalan atau tugas itu dari bulan 4. Nah, mulai dari bulan 4 dan bulan 5, nanti itu kakak sekolah minggu akan melihat siapa ya anak sekolah minggu yang rajin mengirimkan tugas atau ayat hafalan, nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya akan dikasih untuk dari horong 1, 2, dan 3. Jadi dari horong 1 itu 1 orang, horong 2 itu 1 orang, horong 3 itu 1 orang. Nah adik-adik jangan malas ya mengerjakan kegiatan di rumah ataupun mengirimkan ayat hafalannya ya. Nah yang kedua, baca Alkitab. Nah ini untuk horong 2 dan horong 3. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan jadwal pembacaan Alkitab. Itu dilakukan setiap hari Senin sampai hari Minggu. Nah adik-adik nanti akan dibuat jadwalnya itu misalnya untuk horong 2 apa aja yang dibaca, horong 3 apa aja yang dibaca. Nah adik-adik
Sebagai bukti kalau adik-adik memang membaca firman Tuhan di rumah, adik-adik boleh nanti membuatnya berupa tulisan ataupun video dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Misalnya dalam minggu ini adik-adik membaca tentang kitab Kejadian, tentang penciptaan di pasal 1 misalnya. Adik-adik bikin catatan kecil. Oh iya, di kitab Perjanjian Baru yaitu Kejadian tentang penciptaan itu sebenarnya dari hari pertama sampai ke-6 ini loh. Nah, jadi intinya saja ya adik-adik ya. Adik-adik boleh buat di catatan kecil atau berupa video dan kirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Yang ketiga, kegiatan Paskah. Nanti di bulan 4 kita akan mengadakan kegiatan Paskah, tapi tidak tatap muka ya, masih secara online. Nah, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan ataupun mengantar telur Paskah ke rumah adik-adik sekolah minggu. Nanti tunggu ya di rumah kalian masing-masing ya. Nah, yang berikutnya yaitu talent show. Talent show ini ada kita melakukan 2 kali dalam 1 tahun ini, yaitu di bulan 4 dan juga di bulan Desember atau pas di Natal. Talent show-nya itu berupa kegiatan atau kekompakan antara anak dan juga orang tua. Pilihan kegiatannya itu ada bernyanyi, misalnya adik-adik suka bernyanyi, misalnya suka berkebun, suka memasak, atau yang lainnya. Tapi bukan adik-adik sendiri, ikut bersama dengan mama dan juga papa. Nanti untuk kegiatan ini akan diumumkan kembali pada bulan 4 ya, ataupun bulan Desember. Nanti itu pun akan dikasihkan hadiah bagi siapa pemenangnya. Nah, yang berikutnya yaitu fun and healthy atau olahraga bersama dengan keluarga. Nah, fun and healthy ini udah bisa kita mulai di bulan 3 sampai bulan Desember. Nah, adik-adik yang melakukan kegiatan olahraga di rumah bersama dengan orang tuanya, itu kegiatannya dikirim juga ke Facebook Anak Sekolah Minggu ya. Jangan lupa dikirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Jadi yang olahraga itu bukan hanya adik saja, ikut bersama dengan orang tua juga ya. Nanti akan dipilih sama kakak sekolah minggu siapa yang paling rajin, siapa yang paling kompak, akan dipilih oleh kakak sekolah minggu 4 keluarga sampai bulan Desember ya. Sampai bulan Desember. Nah, yang terakhir yaitu Natal Anak Sekolah Minggu. Natal Anak Sekolah Minggu, bagaimana itu nanti kita lakukan kegiatannya? Kita melihat kondisinya di bulan Desember ya adik-adik ya. Apakah kita masih melakukan secara online atau sudah bisa kita lakukan secara tatap muka. Nah, demikian pengumuman dari kakak sekolah minggu. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, boleh ditanyakan sama kakak sekolah minggunya langsung ya. Dadah, salam sehat.